Kami bersyukur sekali saudara-saudara bisa sama-sama merayakan Christmas di tempat ini. Kami sudah suatu kehormatan sudah bisa datang sini, kami bisa menyaksikan. Doa kami supaya sukacita dari Tuhan bisa menyertai saudara semua di sini. Dan kami welcome untuk saudara-saudara beberapa guest dari tamu-tamu yang datang. Kami sangat bersyukur saudara bisa datang di sini. Tadi ada organisasi dari Master Seed, mission yang ke Indonesia, juga dari bagian dan pastor-pastor juga bersyukur bisa datang di sini. Kami senang sekali bisa, dan saudara-saudara semua yang hari ini bisa bersama-sama berkumpul di tempat sini. Maafkan tempat begitu padat, harap saudara sama bio bisa berdiri tetap. Tapi kalau saudara ada yang bisa memberikan tempat, ada overflow di chapel, supaya tamu-tamu terutama yang tua-tua bisa duduk di sini. Sebelum itu saudara kita akan berdoa dulu, mari kita sama-sama doa. Bapa, kami mau berterima kasih untuk hari yang baru, yang Engkau telah jadikan untuk kami. Kami mau bersyukur atas segala berkat dan kesehatan yang Engkau telah berikan pada kami. Dan Bapa, hari ini kami ingin memuliakan nama-Mu. Bapa, biarlah nama-Mu ditinggikan. Kami percaya Bapa Tuhan, kemuliaan-Mu akan dinyatakan pada hari ini. Bapa, pada hari ini kami ingin memuji Engkau. Biarlah pujian-pujian ini akan masuk ke hadirat-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang dimuliakan pada hari ini. Bapa, berkatilah kebaktian acara ini mulai dari permulaan sampai akhir. Tuhan, silakan tinggal di dalam hati kami. Dan kami mau memberikan diri kami semua ke dalam tangan-Mu. Dan Bapa, kami meminta Engkau memerintah di dalam hati kami. Dan biarlah hati kami ditujukan hanya kepadamu. Supaya Engkau yang ditinggikan. Pada hari ini kami benar-benar menyadari akan kehadiran Engkau Yesus, yang kami peringati kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Engkau datang ke dalam dunia ini. Kami bersyukur bahwa kami semua yang percaya pada Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, kami mau berterima kasih juga untuk keselamatan yang disediakan bagi saudara-saudara yang belum mengenal Engkau. Bapa, biarlah kehadiran-Mu di tempat ini bisa dirasakan dan dinikmati oleh kami semua. Bapa, kami mau berterima kasih saat ini. Biar Tuhan, mulialah nama-Mu. Kami ingin muliakan Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap pikiran kami, segenap roh kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk hadirat-Mu. Biar sukacita dari Engkau memenuhi hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa, di mana kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebagai seorang yang lahir di Indonesia, malam ini kita merasakan suasana yang benar-benar akan mengingatkan kita atas tanah air Indonesia. Benar demikian kan, Bulani? Bener pisan, Pak Tim. Coba lihat hiasannya aja pakai angklung. Ada tukang sate lagi. Mana ada kerupuk lagi. Wah, benar-benar ya. Hari Natal ini mengingatkan saya sama kampung halaman. Omong-omong, bulan ini berasal dari mana sih? Saya mah dari Bandung. Kalau begitu, apa yang Bulani kangenin dari Bandung? Ngomong-ngomong soal makanan, mas saya paling kangen sama sambal lalapnya. Emangnya Pak Tim dari mana sih? Kulo iki wong desa, asli Madiun. Saya sih dari desa Madiun. Saya paling kangen sama pecel Madiun, sama soto Madiun, apalagi ditambahin sosis babi. Nah, kalau ini Pastor John pasti ngiler dah. Mana itu Pastor John? Nah, itu dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudariku yang lain pasti juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ini adalah suatu kebaikan Tuhan untuk kita bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Bulani, omong-ngomong, Gusti Yesus trisno marang siramu. Ngerti nggak maksudnya? Luluh, si Fatima, saya mah nggak ngerti atuh. Emangnya Fatim ngerti? Artinya itu kulo mboten ngertos. Jadi Fatima Saya tanya-tanya. bercanda aja, itu artinya Tuhan sayang padamu. Oh,
Gusti Yesus teh bogoh ka anjeunna. Apa itu artinya Bu Lani? Nah, ini mah sama artinya Pak Tim, cuma dalam bahasa Sunda. Oh artinya sami mawon toh? Iya. Oh. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, saudari-saudari. Jadi salah ngomongnya nih ya. Kita berdiri yuk semua. Kita nyanyikan Yesus Kekasih Jiwaku. Lagunya enak loh. Apalagi kalau nyanyinya sambil berjoget. Bener gak Tim? Setuju. Mari kita berjoget bagi Tuhan. Musik. Ku bernyanyi. Haleluya Yesus kekasihku. Stop. Rasanya ini kurang sesuatu deh. Gimana kalau kita panggil Pak Tunggul, Pak Tunggul, Ibu Edwin, Ibu Tommy, Pak Yunus sama Pak Niko untuk berjoget bersama bagi Tuhan. Oke? Musik.
Gembira sekali hari ini saya tuh bisa bernyanyi, berjoget bersama saudara-saudari, bapak ibu, teman semua di sini. Lalu coba Pati bisa berjoget dan bernyanyi bersama-sama ya. Ngomong-ngomong tadi Fatin tuh ya jogetnya tuh buat loh. Setuju saudara-saudari? Setuju? Setuju. Bulan ini ada-ada aja. Saya sih masih belum bisa ngalahin style sih. Tapi Tuhan itu suka dengan orang yang berjoget. Bagi dia, Nah, lagu berikut ini akan mengingatkan sebagian besar bapak-bapak ibu-ibu yang berasal dari Jawa Tengah. Siapa yang berasal dari Jawa Tengah? Coba angkat kakinya. Pati, gimana sih angkat kakinya? Ya, bosan. Maksud saya angkat tangannya. Ada yang berasal dari Jawa Tengah? Wah, cukup lumayan banyak ya. Nah, lagu bahasa Jawa ini berjudul Aku Trisno Gusti Yesus. Siapa yang mau berjoget, silakan kami berdiri. Kula Trisno Gusti Yesus, saya suwe, saya jero katrisnan. Kula Trisno Gusti Yesus, saben dina, saben waktu tak puji terus. Saya cinta Tuhan Yesus, makin lama makin dalam cintaku. Saya cinta Tuhan Yesus, setiap hari, setiap waktu ku puji selalu. Bagi berdiri saudara-saudaraku semua. Kula Trisno Gusti Yesus, tetap setia selamanya. Waktu susah, waktu senang, cinta Yesus, kata Yesus jadi kekasih jiwaku. Kula Trisno Gusti Yesus, saya suwe, saya jero katrisnanku. Kula Trisno Gusti Yesus, saben dina, saben waktu tak puji terus. Saya cinta Tuhan Yesus, makin lama makin dalam cintaku. Saya cinta Tuhan Yesus, setiap hari, setiap waktu ku puji selalu. Kula Trisno Gusti Yesus, tetap setia selamanya. Waktu susah, waktu senang, cinta Yesus, kata Yesus jadi kekasih jiwaku. Kula Trisno Gusti Yesus, saya suwe, saya jero katrisnanku. Kula Trisno Gusti Yesus, saben dina, saben waktu
cintamu. Saya cinta Tuhan Yesus. Makin lama makin dalam cintamu. Saya cinta Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap waktu ku puji selalu. Setiap hari, setiap waktu ku puji selalu. Setiap hari, setiap waktu ku puji selalu. Enak ya Pak Tim, lagu Jawa itu ternyata asik loh. Tapi lagu Sunda juga nggak kalah asiknya loh. Bagaimana kalau kita nyanyi lagu Sunda, teman-teman? Oke? Yuk. Monggo Bu Yuk, Leni. oke. Monggo. Yuk, kita nyanyi semuanya ya.
Tari giring-giring. Tari giring-giring adalah tarian penyambutan khas dari suku Dayak Kalimantan. Sering dijadikan tarian pergaulan di kalangan anak muda. Saat ini, para anak muda akan menyambut datangnya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita.
Saya untuk saudara. Ia mengorbankan anaknya yang tunggal itu untuk saya. Ya, untuk saya. Ia merelakan dirinya dicaci, diludahi, ditumbak untuk saya. Untuk saya. Ia merenggut saya dari maut. Ia menyertai saya dalam kabut. Ya, luka di hati saya dibalut. Ia adalah Tuhannya Daud. Karena kasih-Nya, Ia lakukan semua untuk saya. Ia mengasihi ciptaannya. Saya adalah biji matanya. Saudara, apakah saudara kenal Dia? Apakah saudara mau mengenal Dia? Apakah saudara mau mengasihi Dia? Apakah saudara mau bersama Dia? Saudara, saya telah merasakan kasih-Nya. Bolehkah saya mengasihi saudara? Saya telah mengecap kebaikan-Nya. Bolehkah saya berbuat baik bagi saudara? Saya telah diberkati-Nya. Bolehkah saya memberkati saudara? Saya menerima Dia sebagai juru selamat pribadi saya. Maukah saudara menerima Dia juga? Tangannya terbuka menanti saudara. Ya, saudara. Haleluya. Satu hal yang kadang kita tidak terlalu pikirkan adalah seberapa baik Tuhan buat kita. Satu hal yang tidak pernah kita sadari dalam dunia ini adalah bagaimana kalau kita hidup sebenarnya di dalam kebaikan Tuhan. Yesus lahir, kita merayakannya adalah karena kita mau merayakan kebaikan Allah. Karena itu saudara, perayaan Natal ini adalah untuk saudara. Kita datang bersama-sama berkumpul di tempat ini dan juga yang ada di chapel, di overflow. Natal ini diadakan untuk saudara. Karena Yesus mengasihi saudara. Mari saya ingatkan sedikit dengan satu cerita di dalam Alkitab. Tentang satu cerita tentang Alkitab yang katakan bahwa Maria pada saat itu dia menerima sesuatu dari Tuhan. Maria pada saat itu dia menerima satu berita dari malaikat katakan, "Hei Maria, engkau diberkati Allah. Karena Allah akan pakai engkau untuk melahirkan seorang bayi yang namanya Yesus. Dan dia akan disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai manusia." Lalu Maria pada saatnya ingin melahirkan anak itu, dia pergi. Pergi karena ada sensus. Dia cari, dia berjalan, terus berjalan melewati banyak padang gurun.
Dan pada saat dia berjalan, dia sampai pada satu tempat. Dan di tempat itu saudara, kalau saudara lihat baca Alkitab saudara, dia berjalan hari demi hari dia berjalan. Dia ketemu satu tempat dan tempat yang lain. Dan pada saat yang sama juga saudara, di sekelompok lain di padang pasar itu ada sekerompolan gembala. Dan gembala ini mendapat satu kabar yang indah dari Tuhan. Dikatakan bahwa berita sukacita bagimu juga. Karena pada hari ini akan lahir juru selamat yang namanya Yesus di Bethlehem. Dan Maria dan Yusuf pada saat itu mencari tempat tinggal. Tapi pada saat itu banyak sekali orang datang ke tempat itu. Dan tempatnya penuh, gak ada lagi tempat tinggal. Yang ada cuma sebuah kandang domba. Menurut ceritanya. Lalu akhirnya diberikanlah tempat itu untuk Maria dan Yusuf. Dan Yesus lahir di situ. Dan pada saat Yesus lahir di situ, sudah tahu cerita selanjutnya. Banyak orang datang termasuk orang-orang Majus. Dia datang bersama dengan gembala-gembala. Dia datang kepada Yesus untuk menyembah karena dia tahu Yesus lahir untuk mereka. Dan demikian juga saudara, Yesus lahir untuk saudara. Yesus lahir untuk tiap saudara di tempat ini. Dan saya mau katakan begini, apa arti Natal sebenarnya? Natal itu ini, Tuhan datang untuk manusia. Tuhan datang untuk manusia. Dia datang buat saudara dan buat saya. Haleluya. Haleluya. Tiada orang dari surga pada di bumi ini menjadi manusia buat saudara, amin. Bilang sama teman sebelah saudara, Tuhan datang buat saudara. Haleluya, haleluya. Dan kalau kita lihat ceritanya saudara, pada saat Tuhan datang, siapa yang percaya di sini? Coba kita lihat dulu. Mana dia? Siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan kita Tuhan yang terdahsyat dan Tuhan yang terhebat? Angkat tangan tinggi. Beri tepuk tangan yang meriah buat dia. Tuhan yang terhebat. Dan ada satu cerita pada saat Yesus mau datang ke dunia. Pada saat malaikat tadi saya ceritakan datang kepada Maria. Dia mengatakan satu kalimat begini sudah. Dalam Lukas 1:30 dikatakan gini. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lalu dikatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa luhurnya.
Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan bersekutuan. Dan sama juga saudara, pada saat malaikat datang kepada gembala, dikatakan begini, dalam Lukas 2 ayat 10, dia bilang begini, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berita firman-Mu Allah hari ini. Kami mau dengar, kami mau lihat, kami mau rasakan, kami mau mengalami kasih Allah. Kami mau tahu Tuhan, apa isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Manusia yang di dalam dunia ini Tuhan. Karena itu Bapak berbicaralah, kami siap mendengar. Biarlah firman Allah akan menembus sampai hati kami yang paling dalam. Berbicara ke lubuk hati kami yang paling dalam. Karena kami percaya Tuhan, pada saat Tuhan kami yang dahsyat itu berbicara, ada perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, satu kata, dua kata, kalau saya boleh bilang, yang paling kita dengar dalam dua kejadian yang berbeda ini adalah ini. Jangan takut. Coba bilang sama-sama, jangan takut. Saya tanya sama saudara di tempat ini, siapa yang hari ini, sampai hari ini, sejak lahir sampai hari ini saudara, saudara gak pernah ngalamin rasa takut? Angkat tangan. Yang gak pernah ngalamin rasa takut, angkat tangan tinggi. Gak ada ya? Semua takut? Semua ngalamin takut. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, mama saya punya anak 10. Makanya jadinya kayak begini. Anak 10. Saya ingat satu kali karena rumah kami dulu bekas pabrik kue pia dan kue roti. Jadi belakang rumah kami itu, belakangnya itu pabrik saudara. Depannya itu rumah tinggal. Tapi karena pada tahun berapa saya lupa itu bangkrut, yang dipakai depannya saja. Kamar mandi kami adanya di belakang. Jadi kalau malam hari kami mau ke kamar mandi, cici saya yang nomor di atas saya 1, itu paling takut yang namanya setan. Jadi kalau mau ke belakang itu, malam-malam dia bangunin seluruh rumah. Dia bangunin, jadi kalau ke belakang rame-rame janjian jam berapa. Karena jauh saudara, karena pabrik. Jadi kalau mau ke belakang itu, dibangunin semua, ayo. Jadi mama saya yang paling depan, kebetulan mama saya badannya besar dan jeger. Jadi dia di depan, semua anaknya di belakang. Kira-kira ada 6 orang. Satu-satu masuk gantian. Kenapa? Karena takut. Setiap orang punya rasa takut. Tapi Tuhan begini, bilang jangan takut. Kenapa? Dengar baik. Perhatikan baik ini. Karena ini. Karena anugerah. Kenapa? Karena anugerah adalah sebuah pemberian. Bukan kebaikan Allah semata. Dengar baik. Dengar baik. Anugerah bukan hanya sekedar kebaikan Allah. Baik, bukan hanya ada sebuah pemberian, bukan kebaikan doang. Kan enggak mentang Allah baik lalu dia kasih sesuatu, enggak. Anugerah adalah sebuah pemberian yang diberikan Allah buat saudara. Anugerah adalah sebuah hati Tuhan that is given for you. Thank you. Haleluya. Listen carefully, dengar baik. Kalau kita percaya dengan yang namanya anugerah, kita percaya bahwa kita butuh kebaikan Allah dalam dunia ini. Because a lot of challenges in the future. Dan bagaimana kita bisa menghadapi itu? Cuma satu, anugerah. Diberikan masa depan yang luar biasa buat saudara. Karena itu saudara, dalam kalimat yang diberitakan kepada para gembala dan kepada Maria dikatakan bahwa ya Tuhan, aku ini malaikat ini dia membawa sesuatu. Dia membawa sesuatu, membawa apa saudara? Dia membawa jalan keluar kepada masalah manusia yang membuat manusia merasa takut akan masa depannya. Dan itu terjadi, saudara. Bagaimana ya ke depan? Di US sekarang terjadi ekonomi yang begitu menurun. Bagaimana?
Bagaimana rumah saya? Bagaimana anak saya? Beberapa kali orang datang kepada saya katakan, anak saya aduh hancur. Kena obat-obatan, gimana masa depan dia? Aduh gimana ini rasanya hidup saya, keluarga saya, masa depan. Tapi waktu Yesus datang, dia bilang gini, membawa berita. Dan berita itu membawa jalan keluar kepada masalah manusia. Karena gini, karena Allah tidak memberi rasa takut akan penghukuman. Allah tidak pernah memberikan penghukuman. Dia memberi apa saudara? Dia memberi ini, dia membawa waktu dia datang ke dalam dunia yang namanya Yesus. Dia datang ke dalam dunia, dia bawa ini saudara. Dia bawa kasih, dia bawa pengampunan, dia bawa kelepasan, dia bawa pertolongan. Dan dia bawa penghiburan buat saudara. Yang percaya bilang amin. Bilang sama teman sebelahnya, bilang lagi, Tuhan datang buat saudara. Sebelahnya bilang, ho-oh. Aduh kalau saya lihat saudara begini ya, mengasihi itu activity of God. Mengasihi itu aktivitasnya Tuhan, mengampuni itu memang aktivitasnya Tuhan, memberi kelepasan memang aktivitasnya Tuhan, menolong itu memang salah satu karakter Tuhan, menghibur itu memang He is the comforter. Dia penghibur saudara. Oh haleluya. Dan ini saudara yang kita harus tahu betul di mana kita. Semua itu adalah karakter Allah yang kita tahu dalam cerita tadi ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu nggak heran kalau begitu waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia bilang membawa apa? Kesukaan besar. Membawa kesukaan besar. Kenapa? Karena yaitu saudara tidak bisa dikasihi, saudara akan ditolong, saudara akan dihibur, saudara akan dilepaskan. Karena apa? Yesus untuk saudara. Dia datang untuk saudara. Dan dia nggak pilih-pilih saudara. Dia nggak pilih-pilih, dia nggak memilih. Dia datang untuk semua bangsa. Dia mengasihi kita saudara, dia sangat mengasihi kita. Semua ini untuk saudara. Dia datang untuk saudara.
Beta ingat, beta disayang Tuhan. Beta ingat, beta disayang Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa? Dalam Roma 3:23 bilang begini. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin kita berpikir, oh, kita bisa menghilangkan dosa kita, menghilangkan ketakutan kita dengan usaha kita. Tapi pertanyaannya begini saudara, bisakah kita yakin usaha kita lebih besar dari dosa kita? Bisakah kita yakin dalam hidup kita dengan baik saudara, bahwa masa depan kita yakini bisa berhasil dengan cuma kita berusaha dengan kemampuan kita? Ternyata dalam Efesus bilang begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu begini saudara. Saudara perlu Mesias. Dengar baik. Saudara perlu Mesias. Dan namanya Yesus. Saudara dan saya perlu pertolongan, perlu penghiburan, perlu kelepasan. Dan oleh karena kita butuh seorang Mesias dan Juru Selamat, Yesus lahir sebagai manusia, datang ke dalam dunia untuk saudara. Dia datang untuk saudara. Dan dia berkorban hidupnya bagi saudara. Roma 6 ayat 23 bilang begini saudara. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah yang hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan Yohanes 3:16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba semua mata lihat saya begini. Dia datang sebab dia mengasihi saudara. Dia datang ke dalam dunia sebagai seorang baik karena dia mengasihi saudara. Yesus mengasihi saudara. Sementara anak-anak kecil di tempat ini akan menari nanti. Saya minta saudara tundukkan kepala saudara pada hari ini. Tundukkan kepala saudara. Mari kita pikirkan baik-baik hidup kita pada hari ini. Mungkin saudara bertanya dalam hidup ini, Tuhan, apakah saya sudah lari jauh dari Tuhan? Atau mungkin kita bertanya dalam hidup kita, dulu saya ikut Tuhan, tapi sekarang saya jauh dari Tuhan. Atau mungkin saudara pernah saya datang ke tempat dengan kata, oh nggak ada Tuhan, Tuhan itu nggak ada. Tapi malam ini saudara katakan kepada diri saudara sendiri, hari ini beta insaf, beta disayang Tuhan. Hari ini saya tahu dan sadar bahwa saya disayang Tuhan. Kalau saudara katakan itu dalam hatimu, dan saudara katakan, aduh Tuhan Yesus, aku mau Engkau menjadi Mesiasku. Saya gak akan minta saudara berdiri, tapi letakkan tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa. Puji Tuhan, saya lihat satu di sana. Puji Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau di antara saudara yang masih mau, yang katakan, Yesus mari masuk dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pegang tanganmu di dadamu. Terima kasih di belakang, puji Tuhan. Terima kasih, terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada saudara. Saya gak mau pancing emosimu, tapi saya mau lihat, saudara lihat betul dalam hidup saudara malam ini. Dan katakan, Tuhan saya sudah lari jauh dari Tuhan. Tapi today, I will go back to the Lord. Today,
Hari ini saya mau kembali. Letakkan tanganmu dadamu. Jangan diturunkan, letakkan tangan dadamu. Ikuti saya berdoa pada hari ini. Ikuti saya berdoa. Yang lain yang tidak letakkan tanganmu, ikuti saya juga berdoa juga. Supaya yang angkat, yang taruh tangan di dada tidak merasa sendiri. Ikuti saya berdoa. Yang sudah taruh tangan di dadamu, betul-betul ikut saya berdoa. Katakan ini, Tuhan Yesus. Lebih keras lagi saudara. Tuhan Yesus, hari ini saya tahu saya orang berdosa. Dan hari ini Tuhan, saya minta ampun atas semua dosa yang saya lakukan. Saya tahu saya perlu Mesias, saya perlu juru selamat, dan namanya Yesus. Mari Yesus masuk dalam hati saya, bertahta dalam hidup saya, sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Roh Kudus, bertahta dalam hidup saya, kuasai hidup saya. Mulai hari ini saya percaya saya yang sudah diselamatkan, saya akan dibebaskan, saya dilepaskan. Saya mengakui dengan mulut saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya. Saya percaya dalam hati saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat dia. Haleluya. 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 Saudara yang kekasih, gak ada kata lain yang hari ini saya ingin sampaikan buat saudara. Saya mau katakan begini. Malam ini ribuan malaikat di sorga menari-nari dan bersorak. Kenapa saudara? Karena dari melihat anaknya kembali pulang ke rumahnya. Amin saudara. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari saya undang Pastor Jo untuk maju ke depan. Saya undang Tante Porsia untuk maju ke depan. Dan saya undang juga Cihan maju ke depan, dan Kokim. Malam Natal adalah satu malam yang spesial saudara. Kenapa? Karena terang itu sudah datang ke dalam dunia ini. Terang itu menyinari kegelapan dimanapun dia berada. Dan saya minta jemaat bangkit berdiri. Dan jemaat sudah diberikan satu lilin di tangan saudara. Ambil lilin itu. Saudara bisa patahkan lilin itu. Lalu dikocok. Patahkan sampai bunyi dan dikocok. Nanti saya minta Pak Sujo, Tante Porsia, Kokim untuk menyalakan lilinnya. Di tengahnya saudara dipatahkan, saya masih lihat ada yang diangkat tinggi. Terang itu datang ke dalam dunia, katakan amin. Allah sudah turun dalam dunia menjadi manusia untuk menolong saudara, katakan amin. Dan dia datang untuk saudara. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
Silakan duduk kembali. Siraut Soban. Tari Gondang Siraut Soban dari Tanah Batak, Sumatera Utara adalah tarian yang dilakukan Naposo, yaitu para muda-mudi bersukaria menyambut datangnya bulan purnama. Mari kita saksikan mereka menyambut datangnya sang terang dunia. Airang namar nalusa pihak Naposo. Luar biasa no ala kobba. Parmusik nami. Lanjut to ma muse tu godang nahi cai-cai. Baik damang ma. Nyo pangaritaran nana. Thank you.
Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita memberikan persembahan bagi Tuhan di ujung tahun ini dengan persembahan yang terbaik. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita memberikan dengan penuh sukacita. Karena di dalam kitab 2 Korintus 9:7 dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tapi sebelum persembahan dijalankan, mari kita berdoa dulu, minta menghampiri Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dan kami mau mengembalikan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah setiap berkat yang Engkau berikan pada kami, yang telah kami tabur di ladang Tuhan ini, kami bisa menggunakannya untuk memperlebar, untuk membesar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dan kami memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Waduh, luar biasa saudara. Saudara nggak usah ke Indonesia, saudara bisa nikmati. Siapa di sini diberkati semua? Wow, terima kasih untuk bagian gedong mapel dari KJRI yang mereka ikut ambil bagian. Wah, terima kasih. Luar biasa. Wah, saya nggak bisa katakan grup-grup gitu banyak yang ikut ambil bagian ini semua, dari teknik tim, bagian core, bagian drums, message, bagian konsumsi yang sediakan makan buat 600 orang. Semua yang lakukan the best. I just want to say thank you. Kalian lakukan untuk Tuhan. Let's appreciate, saudara. Thank you so much. Thank you juga untuk Pak Tunggul dan Ibu Dewi yang programmer untuk membantu ini semua. Thank you untuk arrangement-nya semua. Beautiful semuanya. Sebentar lagi saudara, saya akan doa penutup benediction. Nanti KUR akan menyanyikan satu lagu. Nanti kalau saudara dengar lagu itu, saudara pasti tahu lagu itu. Tapi tahukah saudara, penulis lagu ini kita pikir dia hebat sekali. Tahukah pada waktu itu, dia waktu umur 56, dia sudah hampir give up, dia mau pensiun sebab dia bangkrut, uang nggak punya lagi, dan dalam keadaan yang begitu down, begitu sedih. Penulis ini,
dia mendapat waktu masuk ke rumahnya di London, di Inggris. Di situ dia di rumahnya yang begitu jelek, ada satu teman yang namanya Charles Jensen memberikan buku yang bersair lagu opera bersumber dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus dari Alkitab. Dan penulis pada waktu itu dia membaca dan ada satu kata-kata yang begitu terlihat pada dia, yaitu mengenai Yesus yang datang ke dunia ini memberikan terang. Dan kemudian saudara, pada waktu itu dia terenungkan dan dia nggak bisa tidur. Dan akhirnya saudara, dia tidak bisa tidur, dia mulai mengarang lagu. Dan saudara, di dalam 2 minggu itu, temannya datang dan kaget karena dia katakan, saya bertemu dengan Tuhan. Dan saudara, lagu ini yang dikarang menjadi lagu yang terkenal sekali. Handle Messiah, Join Messiah. Dari seseorang yang tadinya mau give up, mau pensiun, bangkrut. Tapi karena ada seorang teman memberikan buku dan di situ menggugah dia. Dan ternyata sejak itu saudara, kehidupan George Handel Messiah menjadi berkat luar biasa. Dan nanti Kur akan sebentar lagi akan nyanyikan, akan menjadi berkat buat kita semua. Mari saudara kita berdiri, saya ingin saudara untuk kita menerima berkat Tuhan. Benediction. Mari saudara kita siapkan hati saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudara, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Serta pimpinan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Silakan duduk. Hallelujah, 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 hallelujah.
Thank you. Wow. Wah, senang sekali. Wah, choir, thank you so much. Suaranya kuat bener. Luar biasa, thank you so much. Well, saudara, sebentar lagi kita akan mendengar ada pengumuman, tapi sebelum itu kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk kedatangan saudara-saudara, juga para guest yang datang dari konsulat, Pak KJRI. Kami bersyukur juga untuk pertolongan sumbangan untuk bisa membawa grup bisa datang di sini. Thank you so much, Pak. Thank you. Pada saat ini kami mau mengundang Pak Julang Pujianto untuk memberikan kata sambutan sedikit. Silakan, welcome Pak Julang. Thank you. Terima kasih. Pastor Joe Sudirko beserta pimpinan gereja ICC yang kami hormati, para jamaah Kristiani yang tergabung dalam ICC yang berbahagia, dan para hadirin yang kami muliakan. Semoga salam serta rahmat Allah yang Maha Kuasa senantiasa terlimpahkan kepada Bapak Ibu sekalian beserta keluarga seluruhnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang disampaikan kepada kami beserta staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk menghadiri acara perayaan Natal pada malam ini. Pada hari-hari di bulan Desember 2012 ini, saya meyakini jamaah Kristiani di seluruh dunia, termasuk umat Kristiani Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan penuh sukacita dan meriah menyambut dan merayakan hari Natal, hari yang amat penting dan mulia bagi jamaah Kristiani. Pada kesempatan malam ini, jamaah Kristiani yang tergabung dalam ICCC juga merayakan hari Natal dengan penuh sukacita, meriah, dan penuh hikmat tentunya. Bagi setiap umat yang beriman, kami meyakini peringatan atas peristiwa-peristiwa penting dan mulia seperti hari Natal ini merupakan saat-saat yang baik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga semangat baik yang terkandung pada hari yang penting seperti ini dapat terus memupuk rasa kedekatan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta rasa persaudaraan dan cinta kasih di antara Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, atas nama keluarga besar Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto, sebagai representasi pemerintah Republik Indonesia di wilayah Provinsi Ontario, kami mengucapkan selamat Hari Natal, dan semoga kedamaian dan kesejahteraan senantiasa terlimpahkan atas Bapak Ibu sekalian beserta keluarga seluruhnya. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan kerjasama segenap jamaah ICC, baik langsung ataupun tidak langsung, yang telah diberikan kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Dan kami mencatat banyak sekali sumbangsih Bapak Ibu sekalian, baik secara organisasi maupun secara individu yang disampaikan kepada Konsulat Jenderal untuk membantu melaksanakan tugas atau misi kami. Semoga kerjasama yang berlangsung dengan baik selama ini dapat terus berlanjut di masa-masa yang akan datang.
Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Akhir kata, semoga salam serta rahmat Allah yang Maha Kuasa senantiasa terlimpahkan atas kita semua beserta keluarga seluruhnya. Demikian, terima kasih. Thank you Pak Julang Pujianto yang telah memberikan kata sambutan. Kami juga mau bersyukur, terima kasih untuk panitia Christmas yang dipimpin oleh Medi dan Kanter, juga untuk Edward Glennie juga yang koordinat begitu banyak berbulan-bulan mereka mempersiapkan ini. Just want to say thank you semua yang ikut ambil bagian di sini. Saya nggak bisa sebut, let's appreciate pada mereka semua. Thank you.